Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastur, turut mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada masyarakat Muslim Indonesia. Hal tersebut dibagikan Alex Pastur melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat. Ucapan selamat dari pelatih asal Belanda itu bisa dikatakan cukup spesial. Pasalnya, Alex Pastur sengaja menggunakan bahasa Indonesia dalam tulisannya. "Semoga Ramadan penuh berkah untuk Anda," tulis Alex Pastur. Sebagai informasi, Alex Pastur merupakan asisten pelatih tim nasional Indonesia. PSSI resmi mengumumkan bergabungnya Alex Pastur pada Sabtu lalu. Kala itu, PSSI memperkenalkan Alex Pastur bersama asisten pelatih lainnya, yakni Danny Lanzaat. Patrick Kluivert dipastikan membawa Ragnar Oratmanguwen ke Australia sekalipun absen melawan timnas Australia karena akumulasi kartu. Kabar itu disampaikan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga saat berbincang dengan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede. Dalam obrolan di channel YouTube Arya Sinulinga, Bung Harpa mendapat bocoran bahwa Ragnar Oratmanguwen tetap dibawa ke Australia sekalipun absen menghadapi Socceroos pada Kamis, 20 Maret 2025. Arya pun tidak membantah pernyataan Bung Harpa. Ia mengatakan Ragnar Oratmanguwen tetap dibawa ke Australia agar ikut berlatih bersama pemain lain. Terlebih, Ragnar Oratmanguwen bisa bermain saat timnas Indonesia menjamu Bahrain di SUGBK pada Selasa, 25 Maret 2025. Bicara pemain di posisi depan timnas Indonesia, Ragnar Oratmanguwen merupakan yang terbaik. Saat melawan Bahrain, Ragnar Oratmanguwen memiliki rekan baru di lini depan timnas Indonesia atas nama Ole Romeni. Sekarang menarik menanti siapa saja 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Pemain yang tengah dikebut proses naturalisasinya, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi diharapkan sudah bisa turun saat timnas Indonesia menghadapi Australia. Sampai matchday ke-6 grup C, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih berusaha mendapatkan pemain yang merumput di Premier League, Ian Maatsen, sebagai pemain naturalisasi. Bek klub Premier League, Aston Villa itu sebelumnya telah mendapat panggilan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. Namun, dia belum pernah mendapat menit bermain di level senior. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk merekrut pemain berdarah Jawa Suriname tersebut. Namun, prosesnya kemungkinan tidak mudah karena persaingan ketat antara timnas Indonesia dan Belanda. Maatsen kembali mengalami kekecewaan saat FIFA Matchday November 2024. Alih-alih mendapatkan kesempatan bermain di tim senior Belanda, pemain berusia 22 tahun itu justru hanya terdaftar di skuad U21. Situasi ini bukan pertama kalinya terjadi. Padahal, dengan harga pasarnya yang mencapai 556 miliar rupiah, ia sebagai salah satu talenta muda berbakat di Eropa. Secara regulasi, hal ini masih membuka peluang bagi Maatsen membela timnas Indonesia. Di tengah upaya Indonesia untuk menaturalisasi pemain Premier League tersebut, Patrick Kluivert selaku pelatih kepala timnas Indonesia tengah mengupayakan strategi khusus agar sang pemain mau membela merah putih. Pemain keturunan Elkan Bagot yang dikabarkan bakal kembali absen memperkuat timnas Indonesia mendapatkan respon langsung dari sang pemain. Elkan Bagot disebut-sebut resmi menolak rencana panggilan dari pelatih baru Patrick Kluivert. Hal ini diungkapkan langsung oleh pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, atau yang akrab disapa Bung Ropan. Bung Ropan menjelaskan terkait penolakan langsung yang disampaikan oleh Elkan ke sang pelatih. Elkan mengatakan belum bisa memenuhi panggilan ke timnas Indonesia andai dibutuhkan pada FIFA Matchday Maret 2025 ini. Elkan Bagot ingin fokus bersama timnya, Blackpool FC. Pemanggilan ke timnas Indonesia di atas kertas bakal mengganggu ritmenya bersama klub Ligue 1 tersebut. Elkan mengatakan baik-baik saja, tapi Bagot menjawab untuk sementara dia ingin fokus ke klubnya, Blackpool FC.
kata Bung Ropan. Salah satu alasannya jadwal kompetisi kasta ketiga Liga Inggris atau League One memang tidak libur di tengah FIFA Matchday Maret 2025. Selain itu, 4 hari setelah timnas Indonesia menjamu Bahrain di Jakarta, Blackpool juga sudah ditunggu laga kandang kontra Bolton pada 29 Maret. Situasi itu di atas kertas memang bakal mengganggu jadwal Elkan Baggett bersama klub andai tetap dipanggil ke timnas Indonesia. Bung Ropan menyebut Patrick Kluivert menerima jawaban Elkan Baggett dengan positif. Seperti yang diketahui, PSSI tengah mengebut naturalisasi 3 pemain, yaitu Emily Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Palupesi. Mereka direncanakan bisa memperkuat timnas Indonesia pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret mendatang. Namun, hingga detik ini, belum ada kabar baik dari proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Sedangkan, timnas Indonesia harus menyerahkan nama-nama dari pemain yang akan mereka gunakan seminggu sebelum melawan timnas Australia pada 20 Maret. Untuk itu, PSSI tengah berusaha keras agar naturalisasi Emil, Dean, dan Joey bisa cepat selesai. Saat ini berkas mereka baru saja disetujui oleh Kemenpora. Mudah-mudahan cepat juga di minggu ini, sehingga minggu depan sudah bisa masuk ke Pak Presiden dan dilanjutkan kepada DPR. Sehingga proses bisa kita kejar sampai sumpah. Mudah-mudahan terkejar sampai 3 pemain bisa tampil di laga Indonesia versus Australia, kata Arya. Agar proses naturalisasi mereka bisa cepat selesai, PSSI berencana untuk melangsungkan sumpah WNI Emil, Dean, dan Joey di Eropa seperti yang dilakukan oleh Romeni saat itu. Namun, mereka belum menentukan di mana tempat yang cocok karena ketiganya berada di negara yang berbeda-beda. Proses naturalisasi Jairo Riedewald mengalami hambatan. PSSI bahkan menyebut masalah gelandang Royal Antwerp itu lebih berat dibanding kasus Maarten Paes, yang pada akhirnya bisa dinaturalisasi. Situasi tersebut membuat Jairo Riedewald hingga kini belum diketahui kapan bisa merampungkan proses naturalisasinya demi segera membela timnas Indonesia. Ex-gelandang Crystal Palace dan Ajax Amsterdam itu awalnya disiapkan PSSI untuk bisa tampil bareng timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Namun, dalam proses naturalisasinya, terdapat hal yang menjadi hambatan untuk menyelesaikan perubahan kewarganegaranya sesegera mungkin. Tak dijelaskan secara detail apa yang membuat Jairo sulit dinaturalisasi, namun, Exco PSSI Arya Sinulinga mengabarkan masalah Jairo lebih rumit dari Maarten Paes. Jairo ini prosesnya lebih berat daripada Maarten Paes. Lebih berat, kata Arya.